Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya atas nama Putri Wulandari dari kelas PAI C non-reguler semester 3 Fakultas Tarbiyah di Sekolah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan menyampaikan hasil resum dari mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI dengan judul Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yakni dengan cara damai dan tidak melalui peperangan. Adapun titik awal penyebaran Islamnya itu berada di wilayah Sumatera dan Jawa, sekitar abad 1 sampai ke 7 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia melalui berbagai jalur, diantaranya jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Adapun proses pendidikan Islam di Nusantara, yakni sudah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam, yaitu di Perlak, juga pada masa kerajaan Samudra Pasai. Pendidikan agama Islam di Nusantara yaitu dilaksanakan di Sumatera dan di Pulau Jawa. Adapun pendidikan Islam di Pulau Jawa yaitu dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, dan sunan-sunan lainnya. Pada waktu itu Belanda mendirikan VOC pada tahun 1755. Dengan semakin kuatnya kekuasaan kolonial Belanda, maka raja-raja Islam di Jawa kehilangan kekuasaannya dan rakyat pun kehilangan kepemimpinan. Dalam situasi yang seperti itu, maka pendidikan di Indonesia, terutama pada pendidikan Islam, mengalami kemunduran. Akan tetapi Belanda tidak peduli dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia karena mereka menganut tiga latar belakang, yakni goal yang artinya kekayaan, gospel keagamaan, dan glory kejayaan, dengan latar belakang sistem kolonialisme dan imperialisme. Adapun upaya Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Indonesia, yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan yang antara lain membangun kebijakan membatasi para ulama atau kiai dalam pengajaran Islam dengan cara harus memperoleh izin dari pemerintah Belanda. Yang kedua yakni penutupan sekolah yang tidak mempunyai izin yang disenangi oleh pemerintah Belanda, maka sekolah itu akan diberi label ordonasi sekolah liar. Adapun yang ketiga yaitu membuat peraturan netral agama yang isinya Belanda bersikap tidak memihak terhadap agama apapun, yakni tidak boleh ada pendidikan agama di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Akan tetapi, sekolah gereja dijadikan sekolah pemerintah dan di setiap keresidenan didirikan satu sekolah Kristen. Hal ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menghambat perkembangan. Beralih ketika zaman penjajahan Jepang, Jepang juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya membuka kembali sekolah-sekolah yang sudah ditutup oleh Belanda, memberikan bantuan kepada pondok pesantren, memberikan dana kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pelajaran budi pekerti diajarkan di sekolah negeri, pemuda-pemuda Islam diberikan latihan dasar kemiliteran, memberi izin mendirikan barisan Hizbullah dalam pembentukan peta, juga memberi izin berdirinya sekolah tinggi agama Islam. Akan tetapi di balik semua itu, Jepang memiliki kepentingan sendiri untuk menghadapi sekutu. Ketika terjadi Perang Dunia II, sikap Jepang mulai sewenang-wenang. Hal ini ditunjukkan dengan Jepang menghukum rakyat Indonesia. Banyak guru dijadikan pejabat, sehingga berdampak pada mundurnya standar pendidikan Islam di Indonesia. Juga berdampak negatif lainnya pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, usaha pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan yaitu dimulai dari perbaikan gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar, sistem pengajaran,
dan Pembiayaan. Maka terbentuklah dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama, yang berwenang dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama untuk sekolah umum dan madrasah. Setelah 1 tahun merdeka pada tahun 1946, pemerintah Indonesia menetapkan keputusan bahwa pendidikan agama Islam diatur dengan resmi oleh pemerintah. Lalu kemudian MPRS mengeluarkan keputusan pada tahun 1966 dengan menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib bagi sekolah dasar sampai universitas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari betul banyak sekali kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran sangat saya butuhkan. Semoga kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum wa nafani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.